Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman calon wirausaha muda hebat? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik teman-teman, setelah kemarin kita membahas mengenai pengertian wirausaha dan juga kewirausahaan berdasarkan beberapa sudut pandang, sekarang kita lanjutkan kepada bagian kedua pada bab 1 ini, yaitu mengenai karakteristik wirausaha. Sesuai namanya, karakteristik wirausaha berarti ciri-ciri, watak, terus juga karakter yang harus dimiliki seorang wirausaha. Nah, apa saja sih karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Ibu akan membahas karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha menurut Big Graph dengan disingkat 10D ya. Apa D yang pertama? Nah, kata Big Graph ini seorang wirausaha itu harus memiliki dream. Apa itu dream? Dream itu adalah impian. Apa itu impian? Impian itu adalah sesuatu angan-angan yang sifatnya itu panjang atau visi ke depan. Jadi bukan hanya angan-angan, bukan hanya imajinasi, tetapi bisa dream ini sesuatu angan-angan yang memang menurut dia itu measurable gitu ya, bisa tercapai gitu, terukur gitu. Nah, itu adalah yang pertama. Kita harus memiliki impian. Misalkan teman-teman di sini, ketika teman-teman mau masuk ke SMK Akanusa Bangsa, tahu sendiri kan di SMK jurusan analis dan juga jurusan farmasi itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena memang berat. Kenapa mau memberatkan diri gitu untuk belajar tentang analis kimia, tentang farmasi, padahal kita sudah tahu itu berat. Karena Ibu yakin teman-teman semuanya yang masuk ke sini itu karena kalian sudah punya impian besar ke depannya. Kalian sudah punya target ke depannya mau ngapain. Kalian juga, Ibu yakin kalian juga sudah memiliki satu impian besar yang harus kalian capai atau cita-cita besar yang harus kalian gapai nanti ke depannya. Nah, ini cocok sekali dan ini menjadi salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang calon wirausaha, termasuk teman-teman semuanya, yaitu memiliki impian. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah decisiveness. Apa itu decisiveness? Decisiveness ini adalah cepat dan tepatnya kita mengambil keputusan. Jadi, karakter seorang wirausaha itu jangan lamban. Karakter seorang wirausaha itu harus cepat, harus tepat ketika mengambil keputusan. Mungkin kalau untuk cepat kita bisa belajar dari sekarang ya. Kita mengambil keputusan makan dengan apa, atau mau berangkat kemana, mau pakai baju yang mana. Nah, kita belajar dari sekarang mengambil keputusan dengan cepat. Nah, mengenai bagaimana kita mengambil keputusan apakah tepat atau tidak, memang ini untuk bisa tepat atau tidak itu butuh waktu ya untuk belajarnya, karena berkaitan dengan pengalaman juga gitu. Nah, oke, ini karakter yang kedua yaitu decisiveness, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Berikutnya adalah doers. Doers itu apa sih? Doers gitu ya. Jadi seorang wirausaha itu bukan hanya mengandalkan telunjuknya saja. Jadi tidak hanya mengandalkan karyawan-karyawannya saja, tetapi dia harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan sendiri, baik atau ya sifatnya karyawan di sini membantu apa yang harus membantu sesuatu yang memang sebetulnya bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh wirausaha itu gitu ya. Jadi jangan sampai ketika misalkan kita karyawan kita nggak ada atau petugas kita nggak ada, nah kita tidak bisa melakukan apapun gitu. Nah, jadi karakter yang ketiga yang harus dimiliki kata Big Graph itu adalah doers. Kita harus bisa melakukannya sendiri. Kita harus ikut serta. Kita harus turun ke lapangan gitu. Jadi jangan hanya telunjuk saja kita yang bisa bekerja gitu, tapi harus bisa melakukannya sendiri. Jangan sampai gara-gara karyawan kita nggak ada, terus perusahaan kita tutup, atau jangan sampai gara-gara
pramuniaganya nggak ada ya, gara-gara pelayannya nggak ada, akhirnya kafe kita, toko kita itu ya udah tutup sementara gitu, nggak jalan dong bisnisnya. Berikutnya adalah determination. Nah, determination ini artinya memiliki tolak ukur yang jelas, juga ketepatan hati ya. Nah, memang untuk bisa memiliki ketepatan hati itu memang butuh waktu, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu, bahwa itu butuh pengalaman yang luar biasa sehingga kita memiliki ketepatan hati gitu ya. Tetapi bisa diasah dari sekarang gitu. Nah, di sini juga diartikan bahwa determination ini adalah memiliki kebulatan tekad ya, memiliki kebulatan tekad, ketepatan hati gitu. Nah, karena memang kalau tidak memiliki kebulatan tekad, kalau tidak memiliki keinginan yang kuat, ketika ada badai, ketika ada permasalahan, mau besar mau sedikit, ya sudahlah akhirnya berhenti gitu ya. Berhenti karena apa? Karena eh, kalau bahasa kitanya sekarang itu ya nggak bulat tekadnya, atau masih 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 ababil gitu ya. Kalau ABG itu ABG labil gitu ya, ababil. Nah, jadi jangan sampai labil. Kita harus memiliki kebulatan tekad dan kekuatan hati gitu ya, kekuatan hati untuk bisa menjalankan semuanya dengan baik. Berikutnya adalah dedication. Nah, dedication ini berkaitan dengan sikap setia kita, terus juga rela berkorban, seperti halnya para pejuang. Kenapa dia berani maju ke medan perang? Karena dia sudah dari awal ketika dia melangkahkan kakinya untuk untuk berjuang, melangkahkan kakinya untuk berangkat ke medan perang, dia sudah membulatkan tekad dalam hatinya itu bahwa dirinya itu sudah didedikasikan untuk negara tercinta kita ini. Jadi ketika dia sudah mendedikasikan dirinya, maka dia akan segenap tenaga, dia akan mempertaruhkan, bahkan mungkin nyawanya pun berani dia taruhkan. Demi apa? Demi kesuksesan yang akan dia raih ke depan gitu. Nah, kalau di sini berarti demi apa? Demi perusahaan. Demi apa? Demi para karyawan-karyawannya. Demi apa? Demi impiannya gitu. Jadi kita harus bisa mendedikasikan diri kita gitu ya untuk usaha. Kenapa sih harus mendedikasikan diri kita? Hei teman-teman, kalau misalkan kita nanti suatu saat punya perusahaan, punya usaha yang punya usaha yang besar, tentunya kan bukan hanya kita yang ada di situ, tapi ada banyak karyawan-karyawan kita. Coba bayangkan kalau misalkan kita sebagai pemilik perusahaannya, kita tidak memiliki dedikasi yang kuat, tidak memiliki dedikasi terhadap perusahaan kita. Artinya apa? Tidak memiliki kesetiaan terhadap perusahaan kita. Ketika perusahaan kita mulai memiliki masalah, ada kendala, terus kita dengan seenaknya udah deh tutup saja, kita tidak memikirkan kita tidak memikirkan kepentingan dari karyawan. Bagaimana dengan karyawan kita kalau misalkan perusahaan kita tutup? Bagaimana dengan harapan-harapan keluarga para karyawan itu? Nah, oleh karena itu dedikasi ini sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha. Jadi ketika misalkan punya dedikasi, maka dia pikirkan itu bukan hanya kepentingan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia bisa menghidupkan perusahaan itu supaya apa? Supaya para karyawan, para keluarga yang lainnya pun bisa hidup gitu, bisa sejahtera gitu. Nah, makanya di sini kita butuh sebuah dedikasi yang besar ketika kita membuka usaha nanti. Jadi kesetiaan ya, kesetiaan, dedikasi itu kesetiaan, pengorbanan, terus juga pengabdian gitu ya. Itu dedikasi. Berikutnya adalah devotion. Devotion ini adalah artinya tidak mengenal lelah. Artinya ketika misalkan kita menghadapi kendala ataupun kita tahulah bahwa membangun usaha itu bukan hal yang sangat mudah. Artinya apa? Kalau misalkan kita baru melangkah saja, kita sudah merasa capek, gak dapat keuntungan, capek apaan gini-gini terus, gagal-gagal terus. Nah, maka ya
baik-baik aja sama usahanya gitu ya. Jadi yang harus dilakukan oleh kita adalah devotion. Kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja keras, tidak boleh mengenal lelah ketika kita membangun usaha. Tidak ada usaha yang gampang, tidak ada usaha yang dibangun dengan sangat mudah. Semuanya itu butuh kerja keras. Selanjutnya adalah detail, ya. Detail ini artinya kita harus memikirkan segala sesuatunya itu dengan rinci. Supaya apa? Jangan sampai ketinggalan ketika lagi di perjalanan, ketika lagi apa istilahnya perusahaannya berjalan. Oh iya ya, kita nggak punya surat-surat izinnya nih. Bagaimana dong gitu ya? Nah, artinya apa? Dari awal sudah harus direncanakan gitu. Jadi semuanya harus direncanakan. Perencanaan itu butuh dilakukan. Nanti kalian akan belajar bagaimana membuat bisnis plan atau perencanaan usaha. Nah, kenapa harus bikin perencanaan usaha? Supaya kita itu bisa memperhitungkan segala sesuatunya itu dengan rinci gitu. Jangan sampai ada yang tertinggal, apalagi di tengah-tengah perjalanan ada kesalahan di awal. Wah, itu jangan sampai. Jadi katanya kalau misalkan kita ingin berhasil ya kita harus merencanakan. Kalau misalkan kita gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Makanya harus direncanakan terlebih dahulu dengan detail, dengan rinci. Gitu. Jadi segala sesuatunya diperhitungkan dengan rinci. Nah, itu adalah karakter seorang wirausaha. Teman-teman sekarang belajar ya, belajar untuk detail gitu ya, belajar untuk melakukan segala sesuatu itu dengan rinci sekali. Oke. Berikutnya adalah destiny. Destiny di sini adalah bebas. Bebas di sini artinya apa? Bebas di sini kita bisa bebas berpikir, kita bebas berkreasi, kita bebas bisa melakukan banyak hal inovasi gitu ya. Jadi tidak terikat karena kita tidak berada di bawah kekuasaan orang lain gitu ya. Kita bukan menjadi bawahan orang lain karena kita pengusaha, kita yang menentukan mau seperti apa usaha kita. Kita yang menentukan berhasilnya mau kapan gitu. Nah, jadi di sini artinya kita bebas, tidak terikat dengan hal-hal yang lainnya ketika kita berkreasi. Selanjutnya adalah dollars. Dollars di sini adalah berarti uang. Nah, uang di sini yang kata Big Graph itu, uang itu bukan sebagai tujuan akhir, teman-teman, katanya gitu ya. Jadi uang di sini, uang hanya sebagai ukuran kesuksesan bisnis aja gitu. Itu menurut Big Graph. Jadi jangan sampai kita tujuannya itu hanya untuk mendapatkan keuntungan. Kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan secara materi saja, tentu saja dari awal kita sudah mulai menyimpan. Kita tidak memiliki tujuan hal yang lain. Padahal impian kita banyak ya, bukan hanya sekedar uang. Jadi kata Big Graph di sini, uang itu hanyalah sebagai ukuran kesuksesan saja, bukan sebagai tujuan akhir. Ibu sepakat karena sebetulnya kalau misalkan semua impian kita bisa dicapai tanpa harus ada uang, mungkin sekarang yang kita lakukan bukan mengejar uang gitu ya. Gitu. Tetapi memang yang kita lakukan kenapa kita bekerja, kenapa kita potang-panting cari uang, cari rezeki istilahnya gitu ya, karena memang kita punya banyak impian. Impian kita bukan uang. Nah, uang ini hanyalah jembatan supaya kita bisa mencapai impian kita. Seandainya tanpa uang bisa mencapai impian, yang kita cari itu bukan uang lagi gitu. Kalau misalkan kita bisa mencapai impian dengan hanya berjalan kaki 100 km, maka yang akan kita lakukan adalah berjalan kaki 100 km. Makanya di sini uang hanyalah sebagai tolak ukur aja, sebagai ukuran kesuksesan saja, ukuran kesuksesan bisnis saja, hanya hitung-hitungan saja gitu ya, bukan sebagai tujuan akhir. Selanjutnya adalah distribut. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan. Distribut itu apa sih? Distribut ini adalah kemauan kita untuk senantiasa berbagi. Nah, kita harus mulai belajar berbagi dari sekarang. Teman-teman harus sudah mulai belajar berbagi ilmu. Nih, ketika kita berbagi, apapun yang kita bagi, jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita berikan itu akan berkurang. Justru sebaliknya, ketika kita belajar berbagi, justru sebaliknya kita akan lebih banyak lagi. Gitu ya. Ibu pernah membaca satu filosofi tentang sumur ya. Tentang sumur.
tahu sumur ya, air di rumah mungkin sebagian besar menggunakan sumur, air tanah ya. Nah, sumur itu ketika semakin digali, semakin diambil airnya, semakin disedot airnya, airnya itu justru malah akan semakin melimpah, akan semakin banyak, dia akan menarik dari sana sini. Jadi urat-urat airnya itu justru akan menarik air dari sana sini. Sebaliknya, ketika sumur itu dibiarkan, maka dengan sendirinya dia akan kering. Ketika sumur itu dibiarkan, tidak diambil airnya, maka dengan sendirinya dia akan kering gitu. Nah, seperti itulah filosofinya berbagi ya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, berbagilah gitu. Ketika suatu saat kalian sudah berhasil, ataupun bahkan sebelum berhasil pun kalian punya kunci kesuksesan, atau kalian bisa melakukan bermitra dengan yang lain, mengajak yang lain untuk berpartner. Nah, kenapa tidak gitu, kita berbagi ilmu, sharing kesuksesan gitu ya. Berbagi pengalaman gitu. Nah, itu yang harus ada atau menjadi karakter dalam diri kita. Nah, itulah 10D karakter menurut Big Graph yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik wirausaha atau perilaku wirausaha secara individunya? Yang pertama, seorang wirausaha itu secara individunya harus teguh pendirian. Jadi jangan pelin-pelan, jangan jadi ababil, jangan jadi ABG yang labil ya. Terus berikutnya selalu yakin. Jadi harus selalu yakin. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu, melangkahlah, yakin aja gitu. Nah, terus berikutnya berperilakunya profesional ya. Apapun tugas kita saat ini, apapun amanah kita pada saat ini, berperilakulah profesional. Kalian diamanahi sebagai pelajar, berarti berperilakulah profesional sebagai pelajar. Apa perilaku profesional sebagai pelajar? Ya, kalian sebagai pelajar, kalian mengikuti semua pelajaran dengan baik, kalian mengikuti menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, kalian juga menyelesaikan tugas bukan hanya asal selesai, tetapi juga harus difikirkan bahwa bagaimana supaya tugas yang kalian lakukan itu tidak hanya mendapatkan nilai KKM, tapi harus lebih, bahkan sebisa mungkin harus melakukannya dengan sempurna. Terus optimis. Nah, ini harus ada dalam diri kita ya. Jangan sampai kita hidupnya penuh dengan kesedihan gitu ya. Jadi harus optimis. Segala sesuatu harus percaya diri, harus yakin, harus pede, harus optimis gitu. Yakin bisa berhasil. Berpikir positif ya, harus senantiasa berpikir positif. Artinya ketika kita melihat segala sesuatu itu dalam pandangan yang baik, dalam pandangan yang positif. Ketika pun mendapatkan permasalahan, kita ambil hikmahnya. Itu artinya berpikir positif, tidak gegabah, dan penuh dengan rencana. Jadi itu tadi, harus ada rencana dulu gitu ya. Terus berikutnya selalu berorientasi mencari jalan keluar. Jadi ketika kita mendapatkan satu permasalahan, bukan difikirin, bukan hanya bukan hanya disedihin gitu ya, bukan hanya diomongin aja, tetapi kita harus berupaya untuk mencari jalan keluar. Gimana nih solusinya supaya permasalahan yang ada pada diri kita atau yang datang pada perusahaan kita, pada usaha kita bisa selesai. Berikutnya, bagaimana perilaku kita secara sosial dan lingkungan? Yang pertama, berpenampilan rapi. Nah, teman-teman, yang pertama dilihat oleh orang lain itu adalah penampilan kita, ya. Meskipun kalian suka bilang, misalkan ada aja yang suka bilang, "Bu, yang penting kan hatinya baik." Betul, tetapi penampilan itu cerminan dari hati. Ayo. Jadi artinya apa? Penampilan rapi itu sangat penting gitu ya, karena itu akan menjadi image pertama kalian ketika dilihat oleh siapapun. Penampilan rapi, mulai dari rambut sampai kepada pakaian, sampai kepada sepatu, semuanya harus rapi. Berperilaku baik berarti apa dong? Berperilaku baik berarti ya kita berteman tidak banyak membuat
masalah, tidak bikin keributan gitu ya. Terus apa namanya itu ya sopan gitu dalam tutur katanya, terus juga berperilakunya melakukan segala sesuatu sesuai dengan koridor gitu. Senang memotivasi. Jadi senang memotivasi artinya ya senang memberikan semangat, menyemangati teman-temannya gitu. Terus menjadi teladan. Menjadi teladan berarti menjadi contoh bagi yang lain. Kalau menjadi contoh berarti kan kitanya harus baik dulu. Terus berikutnya pandai bergaul dan cakap dalam berkomunikasi. Nah, ini juga hal yang penting gitu ya. Kita harus bisa pandai bergaul. Artinya kita harus supel juga gitu ya ketika jangan sampai kita masuk ke lingkungan yang baru, waduh, kita jadi orang yang sangat cool gitu ya. Karena apa? Nggak bisa bergaul, nggak bisa say hello, nggak bisa mendahului orang lain untuk menegur sapa gitu. Nah, kita harus belajar menjadi pribadi yang supel. Ya. Oke, nah bagaimana perilaku dalam pekerjaannya? Dalam pekerjaannya, orientasinya pada tujuan dan tetap berkeinginan kuat pada hasil yang sempurna. Jadi, berupayalah untuk melakukan segala sesuatu itu untuk hal yang sempurna gitu ya. Berupayalah mengerjakan tugas itu sesempurna mungkin. Nah, terus gila kerja, workaholic dan perfeksionis ya. Jadi orang yang gila kerja itu, waduh, udah gak tahu waktu kali ya. Gak tahu waktunya bukan untuk main, tapi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaannya, untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tidak suka menunda pekerjaan. Ayo, siapa yang suka menunda pekerjaan? Nah, ini mulai sekarang kita hilangkan ya. Jadi mengerjakan segala sesuatunya itu dengan sesuai dengan tepat waktu. Terus haus akan prestasi yang sempurna, tuntas dalam mengerjakan tugas, tidak setengah-setengah, energik atau penuh dengan semangat, sangat menyukai pekerjaan yang baru. Jadi senang dengan tantangan. Tantangan itu ya kalau bagi seorang wirausaha harus senang dengan tantangan. Karena apa? Kalau nggak senang tantangan, wah bisa stres kita. Karena apa? Ke depan kita baru muncul, datang lagi pesaing baru. Baru muncul, udah bisa mengalahkan satu pesaing, datang lagi yang baru dengan inovasi dan kreativitas yang lebih daripada yang kita lakukan. Terus harus kreatif dan inovatif. Nah, itu diulik ya, belajar dari sekarang, belajar ngulik kita itu. Jadi supaya apa ya, jangan menghadirkan sesuatu yang sama dengan yang lain. Kalau menghadirkan sesuatu yang sama dengan yang lain, apa bedanya? Orang juga nggak ada pilihan pada akhirnya. Jadi harus kreatif dan inovatif, harus bisa melahirkan sesuatu hal yang berbeda dengan yang lain. Oke, bagaimana perilakunya dalam kepemimpinan? Yang pertama, harus berani mengambil keputusan. Tadi ya, harus berani mengambil keputusan, harus cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Decisiveness ya, kata Big Graf tadi. Terus membuat karyawan tenang dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Jangan sampai kita datang itu karyawan tuh pantang-panting ketakutan gitu ya. Tapi harus apa? Harus membuat karyawan itu, wah alhamdulillah nih ada bapak ini, ada ibu ini gitu ya. Jadi senang gitu, malahan membuat karyawan itu menjadi senang, menjadi tersemangati lebih gitu ketika adanya kita gitu. Perilakunya hati-hati, karena apa? Karena menjadi contoh bagi yang lain dan harus mempunyai karisma dan berjiwa besar. Oke. Nah, selain karakter atau perilaku yang harus dimiliki oleh kita sebagai calon wirausaha, insya Allah ya teman-teman semuanya, selain karakter yang harus dimiliki oleh kita, kita juga harus memiliki keterampilan gitu. Keterampilannya apa saja yang harus kita miliki? Yang pertama adalah managerial skill, keterampilan manajerial. Manajerial itu berarti keterampilan untuk membuat perencanaan, planning, terus juga membuat mengorganisir segala sesuatu atau mengatur ya, organizing, terus juga actuating gitu ya. Kita harus bisa melakukan
bukan hanya mengatur, tetapi juga kita harus bisa mengendalikan gitu ya, mengendalikan organisasi yang kita pimpin gitu, atau perusahaan yang kita pimpin. Dan juga kita harus bisa mengontrol, controlling. Kita harus bisa mengawasi gitu ya, mengawasi organisasi atau usaha yang kita miliki. Nah, itu yang harus kita punya, managerial skill. Terus yang kedua adalah conceptual skill. Artinya kita harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep. Jadi kalau kita punya ide, kita punya inovasi, punya karya-karya yang bagus gitu ya. Ya jangan hanya sekedar dicoret-coret saja, tapi kita buat konsepnya gitu ya. Buat konsepnya sebagus mungkin. Ya tadi berkaitan dengan perencanaan juga gitu ya. Dibuat konsepnya. Jadi konsep ini bagaimana kita melahirkan sebuah ide gitu ya. Melahirkan sebuah ide sehingga menjadi menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita capai. Terus berikutnya adalah human skill. Jadi kemampuan untuk mengatur sumber daya manusia. Karena ketika kita punya usaha dan insya Allah usahanya besar, tentunya bukan cuma kita saja yang mengelola ya, tetapi yang ada di situ, yang ada dalam usaha kita itu ada karyawan ya, ada karyawan. Mungkin bukan hanya karyawan, bahkan kita pun membawahi beberapa manajer gitu. Nah, artinya apa? Kita harus punya keterampilan dalam mengelola sumber daya manusia. Terus berikutnya decision making skill. Apa sih decision making skill itu? Artinya kita memiliki kemampuan untuk bisa mengambil keputusan ya. Jadi merumuskan masalah, terus juga mengambil keputusan. Nah, ini yang harus kita miliki. Jadi skill untuk merumuskan masalah dan juga skill untuk mengambil keputusan dengan tepat. Terus time management skill. Jadi ini adalah keterampilan dalam mengelola waktu. Nah, dari sekarang belajar ya. Dari sekarang belajar untuk mengelola waktu supaya nanti ke depan kita sudah terbiasa dalam pengelolaan waktu. Apalagi sekarang BDR di rumah semuanya tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengelola waktu? Ya harusnya BDR itu teman-teman harus lebih cerdas. Kenapa? Waktu belajarnya yang terikat itu hanya sampai jam 12.15 atau jam 12.30 atau maksimal sampai dengan jam 1 gitu ya. Nah, sisanya harusnya kita bisa pergunakan untuk apa? Untuk menambah keterampilan kita gitu. Jadi yang di searching itu bukan hanya foto-foto atau film-film drakor gitu ya, tapi yang di searching itu adalah sesuatu yang bisa menambah keterampilan buat kita, bisa menambah skill, bisa menambah wawasan untuk kita, sehingga ya kita nanti ketika dari BDR ini, lulus dari BDR ini dengan berbagai macam kemampuan yang kita punya. Time management skill, mulai dari sekarang belajar ya memanage waktu. Terus technical skill ini adalah kemampuan teknik. Artinya ketika kita mau kita mau buka usaha dalam satu bidang tertentu, nah kita harus bisa memahami bidang itu. Kita harus bisa paham dulu gitu ya, jangan sampai kita bergantung kepada orang lain, bergantung kepada karyawan. Jadi harus paham tekniknya tuh seperti apa. Kalau misalkan kita buka kafe, ada makanan apa segala macam, ya kita juga harus tahu gitu tekniknya membuat makanan tersebut, bagaimana menyajikan, bagaimana memberikan pelayanan yang baik, kita harus tahu. Nah, itu adalah technical skill yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Baik, sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Insya Allah nanti hari Senin kita lanjutkan kembali. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.